Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pembimbing kita, Ibu Mardia Agustina MPDI, dan kawan-kawan semua yang berbahagia. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Islam di Era Reformasi. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana pendidikan Islam di era reformasi, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu reformasi. Nah, jadi reformasi itu adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Nah, jadi reformasi ini dimulai sejak berakhirnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Nah, lengsernya Soeharto dari kepresidenan pada tahun 98 itu menjadi tonggak dimulainya pendidikan Islam pada masa reformasi. Nah, tahun 98 itu merupakan titik awal munculnya reformasi pendidikan Islam. Tetapi, bersamaan dengan tahun itu pula, krisis ekonomi, sosial, dan politik melanda masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, krisis ini menuntut adanya usaha keras untuk memperbaiki atau untuk mencapai keadaan kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam bidang ekonomi terjadi krisis yang berkepanjangan, sehingga beban pemerintah menjadi sangat berat. Nah, dan terpaksa harus memangkas program termasuk di dalamnya program penyetaraan guru-guru dan mentolerir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 tahun. Nah, sekolah sendiri mengalami masalah berat sehubungan dengan naiknya biaya operasional di suatu pihak dan makin menurunnya jumlah masukan dari siswa. Nah, pembangunan di bidang pendidikan pun mengalami kemunduran. Nah, beberapa hal yang menyebabkan program pembangunan pemerintah dalam sektor pendidikan, terutama pendidikan agama Islam, belum terpenuhi secara maksimal. Itu diantaranya karena distributor pembangunan sektor pendidikan kurang menyentuh lapisan sosial kelas bawah. Terus, munculnya sektor industri yang membengkak cukup menjadikan agenda yang serius bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa pembangunan ini. Nah, terus ada lagi karena kurikulum yang belum mantap terlihat dari beragamnya jumlah presentasi untuk pelajar umum dan agama pada berbagai sekolah yang berlogo Islam. Nah, terus kurangnya berkualitas guru. Yang dimaksud di sini adalah kurang kesadaran profesional, kurang inovatif, kurang berperan dalam pemegangan pendidikan. Nah, itu tadi beberapa yang menyebabkan mundurnya dalam bidang pendidikan. Nah, yang harus disadari di sini adalah lembaga pendidikan Islam memiliki potensi yang sangat besar jalannya pembangunan di negeri ini. Terlepas dari berbagai anggapan tentang pendidikan yang ada sekarang, harus diingat bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah banyak melahirkan putra-putri bangsa yang berkualitas. Nah, sistem pendidikan nasional seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Nah, pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang termasuk di dalamnya mengenai pendidikan agama Islam. Nah, di sini selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, diantaranya yaitu meliputi pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Nah, pendidikan Islam dilaksanakan pada semua jalur tersebut. Oleh karena itu, pendidikan Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional. Nah, terus yang
Pada masa reformasi ini, pendidikan Islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Nah, salah satu buktinya ada terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan itu. Nah, terus kebijakan politik pemerintah di era reformasi ini dalam upaya mengatasi masalah yang timbul pada masa Orde Baru yang dianggap merugikan masyarakat. Itu diantaranya membebaskan pegawai negeri sipil, membebaskan negeri dari utang luar negeri, terus mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Nah, dengan adanya berbagai kebijakan politik pemerintah era reformasi sebagaimana tersebut di atas, nah, berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan lainnya yang dianggap secara mencerminkan rasa keadilan atau dapat merugikan masyarakat dapat dibicarakan dan diperdebatkan di depan umum secara terbuka. Nah, terus beranjak dari semua itu, keadaan pendidikan Islam di era reformasi sejalan dengan kebijakan di atas itu telah menimbulkan keadaan pendidikan yang secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan dalam beberapa hal. Itu yang pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam. Yang kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Yang ketiga, program wajib belajar 9 tahun. Yang keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional. Yang kelima, kebijakan sertifikat guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta. Yang keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru. Yang kedelapan, penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan. Yang kesembilan, kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berbicara khas keagamaan. Nah, seiring dengan lahirnya kebijakan pemerintah tentang pendidikan nasional sebagaimana yang saya sebutkan tadi, telah disambut positif dan penuh optimisme oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengelola pendidikan. Nah, ada beberapa strategi yang perlu diterapkan untuk memperbaiki pendidikan Islam masa depan adalah salah satunya yaitu strategi sosial politik, strategi kultural, dan strategi sosial kultural. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan di era reformasi lahir sebagai koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan atas berbagai kelemahan kebijakan pemerintah Orde Baru yang dilakukan secara menyeluruh yang meliputi bidang politik, pertahanan, kesehatan, dan lingkungan. Dan yang paling terpenting dalam bidang pendidikan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan dari materi saya. Jadi intinya pendidikan Islam di era reformasi ini keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.